Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah penyakit hati seperti dengki dan iri bisa disembuhkan? Mohon nasihatnya Ustadz. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan penyakit kecuali bersamaan dengan itu Allah akan menurunkan obatnya. Dan hadis ini sifatnya adalah mutlak. Apakah dia penyakit yang berupa penyakit fisik dan juga penyakit yang merupakan penyakit hati. Dan sebaik-baik dari obat adalah Al-Quranul Karim. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa. Yang kami turunkan dari Al-Quran tersebut, apa yang ada dalam Quran itu adalah obat. Maka siapa yang mereka ingin mengobati penyakit hatinya, dia lebih dekat dengan Al-Quran. Apakah dia lebih banyak membaca Al-Quran, dan lebih banyak mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, mempelajari tafsir Al-Quran, maka ini semuanya akan memberikan dorongan dan memberikan obat yang luar biasa dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, hal yang akan bisa menjauhi seseorang dari penyakit dengki dan penyakit hasad, dia harus mengetahui bagaimana uqubah, hukuman yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada makhluk yang dia pertama kali bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan penyakit itu yang dia hadapi adalah penyakit hasad. Siapa itu? Iblis alaihi laknatullah. Hasad dia kepada Adam alaihissalam, sehingga dia tidak mau sujud kepada Adam. Dia merasa dia lebih mulia dibandingkan Adam. Maka orang-orang yang mereka masih ada penyakit hasad di dalam hatinya, ketahuilah ujung daripada pelapor penyakit ini adalah iblis. Jadi jangan sampai kita selalu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tetapi bersama dengan itu penyakit orang makhluk yang kita laknat itu justru inap di badan kita. Maka ketika kita menyadari inilah hal yang paling jelek, penyakitnya iblis, maka kita selalu berusaha untuk menjauhi penyakit tersebut. Dan kemudian yang ketiga, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita melihat kemuliaan orang. Kita misalnya ada orang hasad dalam dagangannya, dia lawan itu semuanya. Dia lawan bahwasannya dia lebih baik daripada saya, dia lebih mulia dibandingkan saya. Dia lebih melihat kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang lain, dan kemudian dia melihat banyak kekurangan pada dirinya. Maka ini juga insya Allah akan menjauhi dari penyakit hasad pada dirinya. Dan ketiga, itu sebenarnya kembali kepada usul yang pertama tadi, mempelajari Al-Quran. Perlu ketahui bahwasanya kelebihan seseorang itu adalah pemberian Allah Rabbul Alamin. Nah, ketika kita hasad, iri, dengki kepada kelebihan yang dimiliki oleh seseorang, sebenarnya kita sedang protes kepada zat yang telah memberikan kebaikan itu kepada manusia. Secara tidak langsung kita sedang demo kepada Allah, ya Allah, kenapa kau berikan itu kepada dia padahal saya lebih baik daripada dia? Kenapa kau lebih melapangkan rezeki kepada dia sementara aku lebih soleh dibandingkan dia? Maka ini adalah hal-hal yang perlu untuk kita sadari, dan kemudian dengan kita menyadari hal tersebut, kita berusaha untuk menjauhinya. Wallahu a'lam bishawab.